Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan tidak lupa juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Baitul Jannah, NIM 2120323, Mus'alifah, NIM 2120308, Anissa Indah Cahyani, NIM 2120316. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan materinya. Pengertian agama. Dalam masyarakat Indonesia, selain kata agama, dikenal pula dengan kata din, yang berasal dari bahasa Arab, dan kata religi dari bahasa Eropa. Kata agama berasal dari kata Sanskerta. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kata ini tersusun dari dua kata, a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi agama berarti tidak pergi, tetap di tempat dan diwarisi secara turun-temurun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban. Kemudian secara terminologis, Harun Nasution memberikan definisi-definisi tentang agama sebagai berikut. 1. Pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. 4. Suatu sistem tingkah laku atau code of conduct yang berasal dari kekuatan gaib. 5. Kepercayaan kepada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari suatu kekuatan gaib. Yang ketujuh yaitu pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat pada alam sekitar manusia. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang mana di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Penting yang terdapat dalam agama diantaranya mencakup yang A, kekuatan gaib, yakni manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat meminta pertolongan. Oleh karena itu, manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Hubungan baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan larangan kekuatan gaib itu. Yang B, memiliki hubungan baik dengan kekuatan gaib. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula. Selanjutnya, respon yang bersifat emosional dari manusia. Titik respon itu bisa mengambil bentuk perasaan takut, seperti yang terdapat dalam agama-agama primitif,
atau perasaan cinta, seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Selanjutnya, respon mengambil bentuk penyembahan yang terdapat dalam agama-agama primitif atau pemujaan yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Untuk lebih lanjut lagi, respon itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, paham adanya yang kudus. Yang dimaksud di sini, paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan, dan juga dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lainnya yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, juga memiliki kekurangan. Menurut Quraisy Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Fungsi dan kedudukan agama dalam kehidupan. Menurut Hendro Puspito, fungsi agama bagi manusia meliputi 1. Fungsi edukasi. Manusia mempercayakan fungsi edukatif pada agama yang mencakup tugas mengajar dan membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan agama. 2. Fungsi penyelamatan. Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada manusia keselamatan dunia dan akhirat. 3. Fungsi pengawasan sosial. Agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik, menolak kaidah yang buruk agar selanjutnya ditinggal dan dianggap sebagai larangan. 4. Fungsi memupuk persaudaraan. Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan yang kuat. 5. Fungsi transformatif agama. Mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan masyarakat baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.